Tabibun Yakum San Franciscus berjiwa besar. Selamat pagi keluarga Fransipa. Sebelum kita doa pagi bersama, mari kita dengarkan doa pujian. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya San Kristus. Saya San Kristus Cakra. Saya San Kristus Cakra. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya San Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah dan Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan menyenangkan hati. Bimbinglah kami dengan roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Dalam Bacaan hari ini diambil dari Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kuhendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Renungan hari ini. Dalam hidup ini, kita seringkali mengalami problem dan kesulitan. Tidak jarang iman kita pun menjadi lemah dan tak berdaya. Tanpa doa kita tidak terjawab, meskipun kita berdoa tanpa putus-putusnya. Segala sesuatu terasa semakin memburuk. Lalu, timbul banyak pertanyaan dalam benak kita. Mengapa Tuhan tidak menjawab doaku? Mengapa Tuhan membiarkan persoalan ini terjadi padaku? Marilah kita belajar dari Yeremia yang selalu memiliki iman dan harapan pada Tuhan untuk membangun kembali bangsa Israel. Kita juga bisa belajar dari perempuan Kanaan dalam Injil. Teristimewa kerendahan hatinya yang tulus dalam menyampaikan permohonan kepada Yesus. Cinta yang besar kepada anaknya membuat perempuan itu mendatangi Yesus, memohon belas kasihan dan pertolongan. Dia sambil menyembahnya. Dia mengabaikan segala perasaan, termasuk diremehkan. Dia tetap berharap dan percaya kepada Yesus. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Pendidikan karakter pilar 1, cinta kasih Allah penuh kehadiran. Karakter 1, murah hati. Indikator 4, menunjukkan kasih sayang kepada orang lain. Kasih sayang adalah rasa yang timbul dalam diri yang tulus untuk mencintai, menyayangi, serta memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dengan saling menunjukkan kasih sayang kepada keluarga dan teman, akan timbul keharmonisan dalam hidup di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki kasih sayang, akan mudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kehidupan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi tidak harmonis. Rasa kasih sayang dapat ditunjukkan melalui pemberian hadiah, dukungan, nasihat, atau hanya sekedar menanyakan kabar dan mengobrol secara santai.
Dengan menunjukkan dan dapat mengekspresikan rasa kasih sayang, setiap orang menjadi merasa dibutuhkan, diinginkan, dan diterima oleh orang lain. Melalui rasa kasih sayang akan tercipta suasana lingkungan dan damai bagi siapa saja dan di mana saja kita berada. Baik rasa kasih sayang seorang anak kepada orang tua ataupun sebaliknya. Sesama saudara, kakak dan adik, guru dan siswa, sesama teman, maupun rasa kasih sayang dari orang di sekitar kita dan sebaliknya. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, kami menerima. Dengan mengampuni, kami diampuni. Dengan mati, kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Aku persembahkan kepadamu semua pikiran, karya dan perkataan kami hari ini. Bersama dengan semua yang telah dikerjakan di dunia ini oleh Putramu Yesus Kristus. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakan kami dan Kudus. Keluarga Fransipa sudah mengikuti doa pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Dadah!
Janji peserta didik. Janji peserta didik. SD Fransiskus II Rawalaut Bandar Lampung. SD Fransiskus II Rawalaut Bandar Lampung. 1. 1. Beriman mendalam Beriman mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur. dan berbudi luhur. 2. 2. Cinta tanah air, Cinta tanah air, setia kepada Pancasila setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. 3. Patuh dan hormat Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. kepada orang tua dan guru. 4. 4. Meneladani Santo Fransiskus Assisi Meneladani Santo Fransiskus Assisi dan Muder Anselma. dan Muder Anselma. Berkarakter cerdas, Berkarakter cerdas, jujur, jujur, toleran, toleran, dan disiplin. dan disiplin. 5. 5. Mematuhi tata tertib sekolah Mematuhi tata tertib sekolah dan rajin belajar demi masa depan. dan rajin belajar